Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik luar biasa dan tetap setia untuk mencari hadirat Tuhan karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Saya mau mengucapkan selamat malam untuk yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Baik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk membawa pujian penyembahan kita. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau Tuhan yang terus setia dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setiamu, bahkan nafas hidup yang kami hirup hari ini, itu adalah bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak akan menyerah apapun tantangan di depan kami, sebab kami percaya Tuhan sedang menyatakan rencana yang indah atas hidup kami. Kami mau terus berjalan mencapai rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, rancangan-Mu indah atas hidup kami. Sucikan dan kuduskan kami hari ini untuk layak menaikkan pujian penyembahan, membawa korban syukur yang harum di hadapan Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami Tuhan. Bapa, ku percaya rencana-Mu indah. Bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari lebih lagi dengan iman katakan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah. Percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sedang merancang sesuatu yang indah atas hidup kami. Walaupun seringkali kami belum mengerti apa rencana Tuhan di hidup kami, namun satu hal bagian kami adalah mempercayai bahwa rencana Tuhan yang terindah dan terbaik bagi hidup kami. Kami terus bawa hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Jadilah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Kami angkat iman kami hari ini berkata, rencana-Mu yang terbaik, rencana-Mu yang terindah Tuhan. Ajar kami mengerti jalan-jalan Tuhan. Ajar kami bersyukur dan terus percaya bahwa rancangan Tuhan yang terindah dan terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan iman katakan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala lebih lagi dengan iman. Kami percaya, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah.
rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan di hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun rancangan kecelakaan yang Tuhan buat bagi kami. Karena itu kami mau terus menyerahkan seluruh hidup kami untuk menyembah-Mu, untuk taat kepadamu ya Bapa, untuk terus memberikan persembahan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu penyembahan kami adalah ketika kami memberi hidup. Itulah penyembahan terbaik ketika kami taat melakukan firman-Mu Tuhan. Penyembahan bukan hanya sekedar nyanyian yang keluar dari mulut kami, namun penyembahan yang sejati adalah memberi hidup kepada Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menjadi penyembah yang benar, yang terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama. Lebih lagi datang pada Tuhan bawa penyembahan terbaik hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama. Mari lebih lagi saudara katakan, kami tahu Tuhan. Oh, ku tahu. Kami tahu Bapa, hidup kami adalah penyembahan kami. Hidup yang kudus yang kami berikan buat Tuhan. Engkau yang menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu Bapa. Karena itu kami datang persembahkan hidup yang kudus bagi-Mu Tuhan. Ku tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan. Amin, amin. Yes Lord. Segenap hidup kami persembahkan bagi Tuhan.
hidup kami. Terima kasih Yesus, kami bawa hidup kami Tuhan, hidup yang berkenan. Ini penyembahan kami. Engkau mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Penyembahan bukanlah nyanyian, penyembahan bukan sekadar pujian yang keluar dari mulut. Penyembahan adalah hidup yang kami persembahkan bagi Tuhan, sebab kami diciptakan di dalam kemuliaan-Mu Bapa. Jadikan kami penyembah-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku tahu hidupku, amin, adalah penyembahan, amin Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku sekali lagi saudara, mari dengan hati yang berserah katakan, ini hidup kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan kepada-Mu Bapa. Ajar kami hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, di dalam kekudusan dan ketaatan kepada-Mu. Amin Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, ku tahu hidupku, kami berharga Tuhan di mata-Mu. Engkau yang membawa kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajar kami berserah pada-Mu, karena kami tidak dapat berjalan sendiri di hidup ini. Kami butuh Tuhan di hidup kami. Kami butuh kuasa-Mu, bahkan kami membutuhkan Roh Kudus-Mu yang sanggup menuntun jalan-jalan hidup kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah
Lebih lagi saudara, mari dari hati katakan pada Tuhan, ku tak berjalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu Tuhan, biarlah sinar-Mu menariku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kami tidak dapat berjalan sendiri di hidup ini. Kami butuh Tuhan di hidup kami. Tuntun langkah kami terutama di hari-hari terakhir ini Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran-Mu Bapa. Roh Kudus, Engkau yang sanggup menuntun kami ke dalam segala jalan kebenaran. Jangan biarkan kami tersesat di jalan kami Tuhan. Pimpin hidup kami, tuntun langkah kami. Biar kami terus menjadi orang-orang anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bahkan hamba berdoa untuk setiap mereka yang setia mengikuti mesbah doa. Tuntun langkah hidup mereka di dalam jalan kebenaran-Mu. Biar firman yang tiap hari mereka dengar bertumbuh dalam hati dan hidup mereka Tuhan. Sehingga ada keluarga-keluarga yang dipulihkan, ada rumah tangga yang dipulihkan, pekerjaan usaha mereka dipulihkan sebab Tuhan menyertai. Dan kami rindu menjadi orang-orang yang menjadi berkat di hari-hari terakhir ini. Ketika hidup kami dipulihkan, Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman-Mu, karena firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Seperti biasa, kita percaya kesaksian itu membangun iman kita ya. Iya, shalom, selamat malam Ibu Debbie. Izinkan saya menyampaikan kesaksian atas kemurahan Tuhan dalam keluarga kami, Bu. Pada awal Desember, suami saya terinfeksi virus COVID dan harus dirawat di rumah sakit. Karena keterbatasan tenaga medis, peraturan di rumah sakit tempat suami dirawat, apabila pasien memerlukan pertolongan, harus ada pihak keluarga yang menunggu. Hari ketiga dirawat, pada jam 4 pagi, saya dihubungi oleh pasien teman sekamar suami saya mengabarkan bahwa suami saya mengalami sesak nafas hebat dengan saturasi oksigen 54 dan harus ada keluarga yang menunggu. Saat itu saya benar-benar bingung, Bu, karena anak-anak tidak mengizinkan saya untuk menunggu papahnya karena kondisi kesehatan saya drop sejak suami saya sakit. Anak sulung saya akhirnya memutuskan untuk dia yang berangkat ke rumah sakit. Dia bilang tidak apa-apa mah karena papa harus ditolong. Ya, jadi dia tahu semua resikonya, Bu, bahwa masuk ke ruang isolasi yang isinya semua adalah pasien COVID itu, ya bagaimana resikonya. Tidur hanya beralaskan busa tipis di lantai, tetapi anak saya tidak mengeluh sama sekali, Bu. Hati saya sebagai seorang ibu benar-benar hancur. Setiap malam saya tidak bisa tidur, perasaan saya khawatir dengan kondisi suami dan anak saya yang ada di sana yang membuat saya stres dan depresi serta ketakutan. Namun saya ingat dalam khotbah Ibu Debbie pernah bilang, saat kita diizinkan mengalami pencobaan, mari datang pada Tuhan Yesus,
introspeksi diri, dan lakukan pertobatan. Saya datang bersujud di bawah kaki Tuhan Yesus dengan hati yang hancur remuk, Bu. Suami saya kena COVID, anak pun harus masuk ke sarang COVID ya di ruang isolasi untuk menolong papahnya. Saya terus memohon ampunan atas dosa-dosa saya dan saya meminta belas kasihan Tuhan. Bahkan setiap hari saya juga mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur dari Ibu Debbie karena itu sangat menguatkan saya dan keluarga. Karena anak sulung saya ada tugas kuliah yang tidak bisa dikerjakan dari rumah sakit, maka setelah 8 hari dia menjaga papanya, dia izin untuk minta digantikan oleh adiknya yang perempuan. Saat mau keluar dari ruang isolasi, anak saya wajib diswab dulu. Ya, biar ketahuan dia terinfeksi atau tidak ya saudara, karena baru keluar dari ruang isolasi itu sarang COVID ya saudara. Tuhan Yesus sungguh ajaib, Bu, sungguh dahsyat, karena hasil PCR anak saya negatif COVID. Ya, adiknya yang menjaga papahnya selama 17 hari ya. Jadi kakaknya tadi 8 hari digantikan adiknya itu 17 hari. Saat di swab juga ya dia negatif, Bu. Saya percaya itu semua hanya karena pekerjaan Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup melakukan mujizatnya. Tuhan melihat kerelaan hati anak-anak saya untuk merawat papahnya. Bahkan untuk membersihkan kotoran papahnya, anak saya rela melakukannya, Bu. Karena saat itu suami memakai alat bantu oksigen dan tidak bisa turun dari ranjang. Ibu, saya percaya Tuhan izinkan semua pencobaan ini terjadi untuk memurnikan hati kami. Kami bisa belajar untuk lebih rendah hati, mengesampingkan ego kami, dan juga kami belajar untuk saling mengasihi. Suami saya dirawat di rumah sakit selama 29 hari, Bu. Selama itu kami merasakan pertolongan Tuhan yang tidak ada henti-hentinya. Saya hanya bisa menangis mensyukuri kebaikan Tuhan. Seperti yang Ibu bilang, bagi Tuhan perkara itu mudah untuk menyembuhkan, semudah Dia hanya berfirman. Tetapi ya, maukah kita rela untuk dibentuk hati kita, sikap kita? Maukah kita sungguh-sungguh masuk dan mengenal kedalaman hati Tuhan? Terima kasih Ibu Debbie, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih melalui khotbah-khotbah Ibu saya disadarkan untuk selalu hidup dalam pertobatan. Saya percaya dari khotbah Ibu Debbie banyak sekali jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan seluruh keluarga. Iya saudara, kesaksian yang luar biasa ya dari seorang ibu, ya kita bisa membayangkan suami kena COVID dan aturan rumah sakit kalau ada yang kena COVID minta bantuan, ya harus keluarga yang mendampingi karena dari pihak rumah sakit tidak ada tenaga medis. Dan secara manusia memang itu berat ya, tetapi anaknya kita melihat ya bahwa anaknya itu rela dan berani. Disitulah mereka belajar untuk saling mengasihi di dalam rumah tangga dan keluarga. Ya, dan banyak pembelajaran yang diperoleh dari keluarga ini selama ya bapaknya 29 hari mengalami COVID dan dirawat di rumah sakit. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Dan kita percaya saudara, bahwa apapun yang terjadi di hidup kita itu tidak ada yang secara kebetulan. Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan ya bagi hidup kita dan bagi ya semua yang ada di sekeliling kita. Satu hal Tuhan mau untuk kita sungguh-sungguh mengerti dan mengalami Dia secara pribadi. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat memberkati. Saya ingin baca satu kesaksian lagi saudara. Shalom, selamat malam Bu. Saya selalu mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur dari Ibu Debbie. Saya seorang dokter dan bertugas di IGD di salah satu rumah sakit.
Saya melayani satu pasien anak muda, Bu, yang setelah saya periksa ternyata dia positif HIV AIDS. Saat itu Roh Kudus menaruh di hati saya untuk mengatakan kepada anak muda ini bahwa dia harus semangat menjalani hidup dan Tuhan Yesus sedang menunggu untuk dia bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Saya tergerak untuk menyampaikan bahwa Tuhan Yesus sangat ingin untuk dia mendekatkan diri dengannya. Awalnya saya enggan karena saya takut dia tersinggung atau dia menolak. Tapi saya harus tunduk pada apa kata Tuhan. Akhirnya saya sampaikan lewat chatting kepada anak muda itu. Dan puji Tuhan, Bu, saya melihat di status Facebooknya dia mengatakan, "Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengasihiku dengan mengirim orang yang mengingatkan bahwa Tuhan Yesus masih ada bagiku." Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kemarin kita mendengar seorang perawat yang akhirnya menyadari panggilannya untuk melayani orang-orang yang ketakutan, orang yang cemas, orang yang depresi, dilayani dengan firman Tuhan. Ini adalah seorang ibu dokter, yang memiliki seorang pasien anak muda yang terkena HIV AIDS. Dan Tuhan menyuruh ibu dokter untuk mengatakan kepada dia bahwa Tuhan mengasihi dia dan Tuhan menunggu dia bertobat kembali kepada Tuhan. Karena dia terjangkit HIV karena dia seorang homoseksual. Saudara, dan akhirnya ketika awalnya ibu dokter ini enggan untuk memberitahukan, tetapi dorongan kuat dari Tuhan akhirnya memampukan dia. Saya bersyukur kalau lihat acara Mesbah Doa, kita semua akhirnya tahu apa arti melayani Tuhan. Apa arti dari hidup ini dipanggil untuk boleh menjadi berkat. Saya bersyukur kalau sebagai orang Kristen kita tahu bahwa ladang pelayanan itu bukan hanya di gereja. Justru di tempat saudara bekerja, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Kalau engkau seorang dokter, maka pasienmu itu adalah domba-domba yang harus engkau layani. Kalau engkau seorang bos, pemimpin perusahaan, maka karyawanmu itu adalah domba-domba yang harus engkau layani. Kalau engkau sebagai seorang guru, maka murid-murid siswamu itu adalah jiwa yang harus engkau layani. Mari kita memulai dari apa yang ada di depan kita, saudara. Jangan terlalu berpikir yang muluk-muluk. Pelayanan itu berdiri di atas mimbar. Pelayanan itu pelayanan itu dimulai dari diri kita. Saat kita membaca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, itu kita sudah belajar tentang Tuhan. Dan apa yang kita terima dan kita dengar, kata firman Tuhan, bagikanlah itu kepada orang yang datang kepadamu. Terima kasih buat semua kesaksian yang sudah masuk malam ini, luar biasa semuanya. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita, terutama yang sudah masuk di dalam kesaksian demi kesaksian. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa memberkati kita semua, saudara Kita akan melanjutkan pembacaan kita malam hari ini sudah di Yeremia pasal 28. Kemarin kita sudah baca Nabi Yeremia melawan Nabi Hananya. Jadi kita tahu saudara, tiba-tiba ada seorang yang bernama Hananya. Dia baru saja muncul dengan sebuah nubuatan yang disukai semua orang. Dia menyatakan bahwa Allah akan segera membawa kelepasan dari segala masalah dan penindasan mereka. Dan Yeremia harus mengakui bahwa perkataan Hananya itu menggemakan keinginannya sendiri dan bukan kehendak Tuhan. Yeremia berharap supaya apa yang Hananya katakan itu sungguh-sungguh terjadi. Namun sayangnya perkataan Hananya itu bukan datang dari Tuhan, melainkan dari dirinya. Makanya saudara, tanda nabi palsu itu apa? Ngomongin yang enak. Bagi telinganya sendiri, bagi kupingnya sendiri. Saya percaya kalau kita mau bertumbuh dewasa dalam iman, maka kita harus siap mendengarkan yang keras. Karena makanan yang lembut itu hanya untuk bayi.
tetapi makanan keras untuk orang dewasa yang sudah bisa mencerna karena pencernaannya sehat. Kita lanjutkan sekarang membaca ayat yang ke-10, kemarin sudah sampai ayat yang ke-9 ya. Ayat 9 kemarin terakhir Yeremia berkata, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-10 saudara. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Ayat yang ke-10 ya. Ya, ayat yang ke-10 itu kita lihat kemarin apa itu gandar. Gandar itu adalah ya satu beban ya seperti yang dipasang kepada lembu ketika membajak. Dan itu kemarin Tuhan yang menyuruh Yeremia mengambil itu. Ya, bawa itu sebagai lambang ya perbudakan ya yang akan dialami oleh bangsa Yehuda dan Yerusalem. Ya, pakai itu dan tunjukkan kepada mereka semua bahwa Tuhan akan menaruh kuk di atas mereka karena selama ini mereka tidak mau bertobat. Tiba-tiba ada nabi palsu muncul dan berkata sebaliknya. Ya, bahwa nubuatan Yeremia itu salah, Tuhan akan membebaskan mereka. Padahal sudah terbukti ya bahwa bahkan perkakas-perkakas rumah Tuhan sudah dicuri, dibawa ke Babel semuanya. Nabi Hananya itu datang, dia mengambil gandar itu dari tengkuk Nabi Yeremia lalu dipatahkan saudara ya. Dia ambil gandar yang disuruh Tuhan Yeremia pakai untuk memberikan perumpamaan tentang ya penindasan dan penaklukan Babel itu, dia patahkan itu. Ya, dengan kata lain dia mau menyampaikan kepada seluruh orang di situ bahwa apa yang Yeremia katakan itu ya tidak akan terjadi. Dia bernubuat palsu bahwa Tuhan akan segera ya membebaskan mereka. Ayat 11, berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar. Aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Saudara, ya Tuhan sudah mengatakan, makanya kemarin saya bilang, ya kita jangan sembarangan menengking-nengking virus ini. Kenapa? Karena seringkali Tuhan yang mengizinkan yang tidak enak untuk membentuk kita, untuk membangun iman kita. Ya, terbukti dengan adanya pandemi ini, saya melihat banyak sekali orang yang mencari Tuhan. Banyak sekali sekarang orang yang mau melakukan kebenaran. Banyak sekali orang sekarang yang mau sungguh-sungguh bertobat. Sebelum pandemi ini mereka ya rumah tangganya kacau, hidupnya tidak pernah cari Tuhan. Tapi karena pandemi ini akhirnya sekarang mereka mencari Tuhan. Hidup rumah tangga mereka dipulihkan. Itu Tuhan izinkan saudara. Jadi ya seperti Nabi Hananya, dia mematahkan kuk itu. Dan berkata kepada seluruh rakyat itu dalam waktu 2 tahun ya. Lihat dia berkata ya beginilah firman Tuhan, dalam waktu 2 tahun ini juga aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar raja Babel. Lah Tuhan tuh gak mungkin berubah-ubah. Tuhan udah suruh Yeremia bernubuat bahwa mereka akan ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Tiba-tiba ada nabi lain datang, Tuhan bilang Tuhan akan menaklukkan Babel. Lah ini yang dipercaya yang mana? Saya berdoa kita umat Tuhan tidak bingung dengan suara-suara hari-hari ini yang banyak nabi-nabi palsu muncul. Karena kita tidak bingung, kenapa? Karena kita berpegang pada firman yang murni. Ya, lakukan saja firman yang murni itu saudara, yang sungguh-sungguh ya akan membawa kita kepada kebenaran Tuhan. Ya, ayat yang berikutnya ayat 12 berkata di sana, maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Jadi Nabi Yeremia itu pergi meninggalkan ya, karena dia lihat sudah tidak benar ini yang dia sampaikan. Ya, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu
tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Aduh, mengerikan. Yang dipatahkan gandar kayu itu sebagai lambang kuk perhambaan terhadap bangsa Yehuda dan Yerusalem oleh Nebukadnezar. Ya, kalau dari kayu dipatahkan diganti dengan yang besi, berarti lebih kuat nggak? Lebih kuat. Itu juga berbicara bahwa ya penundukan ya bangsa Yehuda ya Yerusalem terhadap Babel itu akan diperkuat oleh Tuhan sendiri. Ya, makanya jangan lagi bingung mendengarkan ya yang mana yang benar ini, yang mana yang benar ini. Kita berpegang pada firman Tuhan saja. Ya, ayat yang ke-13 ya. Ayat 13, pergilah mengatakan, ya sudah tadi ini ayat 14 sekarang. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini. Ya, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Ya, bayangkan saudara, Tuhan sudah menyatakan seperti itu. Tapi ada lagi nabi palsu yang datang ngaku-ngaku bahwa ya Tuhan akan membebaskan. Makanya jangan cuma suka mendengarkan yang enak-enak, tapi mari kita mulai mendengarkan firman Tuhan sekalipun itu keras, tapi itu membangkitkan iman dan menyelamatkan kita. Ya, dikatakan ayat yang ke-15 sekarang, lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Ya, ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Bahaya sekali kalau hamba Tuhan itu tidak lagi mengajarkan apa yang Tuhan suruh, tetapi mengajarkan demi kepentingannya sendiri. Hukumannya Tuhan bilang, tahun ini juga engkau akan mati, akan dilenyapkan dari muka bumi, karena engkau sudah mengajak umatku murtad terhadap Tuhan. Ya, mari kita punya roh penimbang supaya kita tidak mudah disesatkan oleh perkataan orang-orang yang mengaku nabi-nabi bahkan hamba Tuhan. Ayat 17 berkata, maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Mengerikan saudara ya, bahaya sekali ketika orang mengaku-ngaku tapi tidak disuruh Tuhan ya. Yeremia mengatakan kebenaran tetapi memang tidak dia disenangi. Hananya mengatakan kebohongan, tetapi kata-kata dustanya lebih mendatangkan pengharapan dan penghiburan palsu bagi bangsa itu. Ya, jangan mau penghiburan palsu, jangan mau kebahagiaan palsu, tapi cari yang asli yang dari Tuhan ya. Mereka itu suka dengan penghiburan palsu. Allah telah menguraikan tanda-tanda dari nabi yang sejati. Ya, nubuat seorang nabi yang sejati selalu menjadi kenyataan dan perkataannya tidak pernah bertentangan dengan pernyataan yang sebelumnya. Ya, nah ini juga tanda nabi asli dan nabi palsu itu. Ya, perkataannya tidak akan bertentangan dengan yang sebelumnya. Jangan hari ini dibilang Tuhan akan mengutuk, besok Tuhan akan memberkati. Ya, belum lagi digenapi sudah mengatakan lagi yang sebaliknya saudara ya. Nubuat Yeremia sudah menjadi kenyataan. Mulai dari kematian Hananya hingga seruan Babel. Akan tetapi bangsa itu tetap lebih suka mendengarkan kebohongan yang menghibur daripada kebenaran yang menyakitkan namun menyelamatkan. Hari ini pilihan ada di tangan kita, mau dengar yang menghibur, yang menyenangkan telinga, atau mau mendengarkan yang keras tapi menyelamatkan. Mari kita hari-hari ini mau dibentuk Tuhan saudara, bertobat. Kalau kita mau dibentuk Tuhan, maka hidup kita ini akan terus memuliakan Tuhan dan kita akan menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangi
dapat jalan sendiri. Mari lebih lagi katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, pegang tangan kami Roh Kudus. Kami tidak bisa berjalan sendiri di hidup ini. Kami tidak bisa menjalani rumah tangga pernikahan kami tanpa Roh Kudus di hidup kami. Suami-suami tidak dapat menjadi imam kalau tidak dituntun oleh Tuhan dan Roh Kudus. Istri-istri tidak bisa menjadi penolong kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus. Bahkan sebagai anak-anak kami tidak bisa menyenangkan Tuhan tanpa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus-Mu penuhi rumah tangga kami, pernikahan kami, menuntun kami dalam setiap langkah kami, menyertai anak-anak kami dalam studi, pekerjaan, dalam jodoh mereka. Tuhanlah yang akan menuntun. Bahkan Roh Kudus juga menyertai para orang tua kami, opa oma kami di usia senja mereka. Roh Kudus yang menopang, memberikan kekuatan, bahkan penghiburan. Damai sejahtera-Mu ada dalam kehidupan orang tua kami di masa usia senja. Bahkan para single parent, Tuhan menyertai. Juga Engkau menyertai Tuhan semua anggota keluarga kami yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan dan beban yang berat. Mereka ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, Tuhan yang menyertai. Engkau memberkati setiap mereka yang ingin keluar dari dosa kenajisan, percabulan, dari semua keterikatan apapun. Tuhan memberikan kekuatan, yang ingin keluar dari ikatan minuman keras, rokok, judi, narkoba, apapun, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dosa homoseksual, lesbian, apapun yang tidak menyenangkan Tuhan. Kami mau dimerdekakan dan Roh Kudus yang sanggup menginsyafkan setiap kami. Kami berdoa juga untuk setiap anggota keluarga kami yang terbaring sakit, mereka yang berada di tempat tidur rumah sakit. Hari-hari ini Tuhan, iman kami Engkau bangkitkan kembali untuk berharap kepada Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan di hidup kami Bapa. Tuhan, kuatkan setiap kami Bapa. Kalau Tuhan izinkan kami boleh ada di dunia ini, kami itu artinya kami hidup untuk memberi buah bagi Kristus. Jika sudah saatnya kami kembali, kami juga menyerahkan seluruh hidup kami. Bagi kami, kematian adalah sebuah keuntungan dalam Kristus. Tidak ada yang perlu kami takutkan di hidup ini, karena Tuhan menjadi jaminan bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan yang sudah mengirimkan SMS, WA, mereka yang ada dalam pergumulan berat, hutang piutang, masalah rumah tangga, sakit penyakit. Tuhan menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas, namun Tuhan tidak terbatas. Berkati juga setiap mereka merindukan punya keturunan, memiliki anak, keturunan ilahi. Tuhan yang menjadi jawaban. Orang-orang yang berkekurangan, Tuhan kami percaya Tuhan menjadi penolong bagi setiap kami ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dilawat Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu tidak pernah lenyap atas bangsa ini. Tuhan, perhitungkan kami yang berdoa di atas bangsa kami Tuhan. Engkau berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf, amin. Tuhan menyertai mereka dengan roh takut akan Tuhan. Bahkan seluruh jajaran kabinet, semua kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Bangsa ini dibebaskan dari korupsi, roh cinta uang. Semua orang Tuhan yang Engkau sudah pilih di jajaran pejabat yang ada di NKRI ini hidup takut akan Tuhan. TNI Polri Tuhan terus jagai dan sertai.
bahkan juga para tim medis yang ada di garis terdepan melawan virus corona. Tuhan memberkati dan menjagai. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Indonesia mengalami kesembuhan massal, bahkan tidak ada lagi Tuhan kuasa sakit penyakit. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan. Berkati Tuhan semua bangsa-bangsa, bahkan mereka yang terus setia berdoa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Mereka juga boleh mengalami terobosan bahkan kebangunan rohani di bangsa-bangsa mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan pemulihan dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang mengikuti mesbah doa malam hari ini. Jadikan kami penuai-penuai jiwa di akhir zaman. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, diberkati kesehatanmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini untuk mereka supaya mereka juga yang ada di luar sana menerima berkat. Tuhan memberkati.